Mari kita berdoa sebelum kita belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali mau belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Filipi 3 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Saudara, kata bersukacitalah ini yang mau kita bahas. Menjadi tema dari perenungan firman Tuhan hari ini, bersukacitalah. Saudara, kata kairo sama dengan kata koinonia yang sebelumnya kita pernah bahas. Koinonia dipakai untuk hal yang rohani, persekutuan di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita coba pikirkan kata sukacita. Tentu sukacita untuk orang Kristen selalu ada di dalam kesadaran, di dalam pengertian. Itu kita miliki di dalam Tuhan. Satu hal yang menjadi ciri dari kehidupan orang Kristen. Bahkan ketika kita coba bandingkan dengan kebahagiaan yang orang-orang di sekitar kita miliki. Orang di dunia ini meletakkan kebahagiaan mereka kepada apa yang mereka punya, kepastian yang mereka dapatkan. Ketika beban mereka terasa ringan, itulah kebahagiaan. Tapi bukan itu. Justru sukacita itu ketika kita ada di dalam kondisi yang berat dan mungkin tidak pasti. Ketika Paulus tuliskan ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat dan memberi kepastian. Padahal Paulus ada di dalam penjara. Seharusnya dia mungkin bisa menuliskan, aku mengalami hal yang berat, aku mengalami ketidakpastian. Tapi lihat, kuncinya adalah sukacita di dalam Tuhan. Karena itu Paulus mau mengingatkan jemaat, kamu harus bersukacita, tapi bersukacita, karena ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan membuat kita bisa melihat sumber sukacita itu bukan keadaan di sekelilingku. Sumber sukacita itu bukan kekuatanku. Tapi aku tahu apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupku. Tuhan pemilik hidupku. Dia yang sangat mengasihi aku. Di Filipi juga kita bisa melihat bagaimana dia Allah yang telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa. Menjadi manusia, menjadi seorang hamba karena kasihnya kepada kita. Bukankah itu yang Kristus lakukan bagi kita? Kita bisa melihat betapa kita dikasihi Tuhan. Bahkan keadaan bisa jadi sulit, tapi kasih Tuhan. Karya penebusan itu tidak pernah pergi dari kita. Bahkan ketika mungkin orang-orang mengabaikan kita, ada Tuhan yang sangat mengasihi saudara, sangat mengasihi saya. Karena itu saudara di bagian ini, sampai nanti Filipi 4 ketika berbicara bersukacitalah di dalam Tuhan, seolah-olah Paulus mau ajarkan, ini melihat melampaui apa yang manusia bisa lihat. Sukacita yang melampaui apa yang mata manusia bisa lihat. Sukacita yang melampaui segala kesulitan yang ada. Karena ini berbicara kita melihat dengan mata rohani kita. Kita melihat dengan cara Tuhan melihat. Karena itu orang percaya harus selalu bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, bagian ini pun bersukacitalah ini adalah kata kerja. Artinya ada satu usaha, ada satu perjuangan yang tentu tidak mudah, yang tentu juga memerlukan satu pengorbanan. Tapi saudara, semua itu di dalam Tuhan. Pengorbanan yang kita lakukan di dalam Tuhan dan Dia terlebih dahulu sudah berkorban bagi kita. Dengan sukacita ini, maka kita akan bisa kuat menjalani kehidupan kita. Karena kita tidak menggantungkan semua kepada keadaan-keadaan yang berat yang ada di sekitar kita. Teruslah berelasi dengan Tuhan, sang sumber sukacita itu. Sumber sukacita yang akan terus memenuhi hati kita dengan sukacita. Selalu ingat apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Membuat hati kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Dipenuhi dengan satu kebahagiaan yang tidak terkira. Dengan satu keyakinan, dengan satu kepastian. Dengan satu pengharapan. Itulah yang membuat kita bisa bertahan. Bahkan dalam kondisi yang tidak mudah. Apapun yang saudara alami hari ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu ada banyak hal yang saat ini mungkin kami alami.
Bahkan di masa depan ada banyak hal yang mungkin kami khawatirkan dan kami takutkan. Tapi satu hal yang pasti, kami punya Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menebus kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Itulah alasan bagi kami untuk bersukacita. Bahkan Kau adalah sumber sukacita yang akan memenuhi diri kami dengan sukacita. Mampukan kami untuk terus bersukacita di dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.